Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya, selamat malam. Kita kembali lagi dalam ibadah live streaming doa 10 hari puasa raya GKI Cabang Raya Kabupaten Simalungun. Dan kita akan datang menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, bagi saudara yang sudah bergabung, kalau ada di antara saudara yang butuh topangan doa, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bisa tulis di komen di bawah, dan juga saudara bisa kirim di nomor 082286445353. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih jikalau saudara membagikan siaran langsung ini kepada teman, sahabat, keluarga, dan grup-grup rohani yang bersahabat berteman dengan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita haus akan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, oh. Kasih yang terindah, sama-sama katakan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau
kami datang menyembah-Mu. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kami kagumi Engkau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Kau Tuhan Raja di atas segalanya. Hosana bagi-Mu, termulialah Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Iralabaya shanderalabaya shikindaralabaso, iralabalabalabalabalabalabaya sanderalabaso yandara, iralabalabalabalabaya shikindaralabaso. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami bisa menikmati Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami muliakan Engkau. Berkaryalah di tengah-tengah kami, bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus berkatilah ibadah doa kami ini Tuhan. Biarlah lewat doa kami malam ini Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, sidang Tuhan diberkati Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita angkat tangan kita katakan begini. Katakan begini. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Lagi katakan, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau, sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah lewat firman-Mu memberikan kepada kami iman, menambahkan iman kami, sehingga malam ini kami berdoa dengan iman, dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pemirsa yang sudah bergabung Tuhan, bahkan yang akan bergabung. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami semua Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati firman-Mu, bersabdalah bagi kami Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu kami semua yang sakit disembuhkan. Lewat firman-Mu kami dipulihkan. Lewat firman-Mu kami dibebaskan. Lewat firman-Mu kami dimerdekakan Tuhan. Dengan firman-Mu kami menerima pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan, roh penipu tidak bisa menjamah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus berkati. Salam kemenangan iman bagi kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga buat
Ibu Pendeta Suryana Sitepu dari Simanabun. Salam kemenangan iman, kiranya Simanabun diberkati Tuhan. Juga Bapak Pendeta Sadra Tambunan, ya salam kemenangan iman Pak, kiranya seluruh pelayanan diberkati oleh Tuhan. Buat saudara kita Daniel Sitindaun, haleluya, nanti kita akan berdoa juga. Buat Jessica Saragi, selamat malam, haleluya. Buat Lesti Gurning, anak Kajoyut, ya selamat malam juga. Salam kemenangan iman buat kita. Dan buat keluarga Bapak Dedi Saragi Garingging, selamat malam Pak, selamat malam Bu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih udah terus bersama dengan ya Gereja Kemenangan Indonesia dan mendukung ya live streaming dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan sekali lagi buat semua teman-teman yang sudah bergabung, sekali lagi kita nanti akan berdoa buat Indonesia. Kita akan berdoa juga buat khusus buat Gereja Kemenangan Indonesia, baik di pusat Medan maupun di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan saudaraku, kita juga akan berdoa nanti buat saudara. Puji Tuhan, setiap malam dalam 10 hari ini kita bisa berdoa bersama-sama. Dan kita bisa berdoa buat pribadi, lepas pribadi antara kita semuanya. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar ini. Tetapi jangan lupa, saudaraku, jika saudara diberkati lewat ibadah ini, jangan lupa bagikan kepada teman-teman saudara, kepada sahabat saudara. Kirim ke grup-grup yang saudara sudah bergabung di dalamnya. Dan juga kalau ada di antara saudara yang butuhkan permohonan doa, saudara bisa mengetik lewat komen, sehingga bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan yang membacanya, juga teman-teman yang lain juga bisa membaca dan bisa ikut berdoa juga bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan juga kalau ada di antara saudara yang membutuhkan konseling atau permohonan khusus, permohonan doa khusus, saudara bisa menghubungi dalam 0822 8644 5353. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semalam kita sudah belajar firman, yaitu puasa dan iman tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang berpuasa harus dengan iman. Setiap orang yang beriman sebenarnya harus bisa berpuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ada kuasa, saudaraku, dalam iman. Ada kuasa saat kita berpuasa. Semalam kita sudah belajar bahwasanya ada hal-hal yang tidak bisa diusir hanya dengan doa dan puasa. Hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah, puji Tuhan bagi saudara yang sudah mengadakan puasa pada hari ini untuk membela sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, untuk membela Indonesia, untuk berdoa buat bangsa dan negara kita, buat sidang Tuhan, ya, buat diri sendiri juga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majulah kita terus dalam Tuhan. Tetap komitmen, saudaraku. Pasti ada tantangan, ada halangan, ada godaan. Tapi bukan berarti kita harus berhenti. Saudaraku, mungkin kita kalah. Kita ada beberapa saudaraku, dia berpuasa tetapi lupa. Tiba-tiba dia makan, saudaraku. Tuhan bermurah mengampuni, asal jangan karena kita sengaja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, minggu ini malam ini kita akan belajar lagi, saudaraku, bagaimana saudaraku kerinduan hati yang dijawab Tuhan karena doa dan puasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kerinduan hati yang dijawab Tuhan, kerinduan hati yang bagaimana? Kita melihat dari kitab 1 Samuel 1 Samuel 1 maksud saya, maaf, 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-7. Ya, supaya kita bisa membaca bersama-sama. Puji Tuhan juga buat saudara kita Ricardo. Ya, selamat malam nakku. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Nah, 1 Samuel 1 ayat 7 kita melihat, saudaraku, Alkitab kita supaya kita bisa belajar sebentar, saudaraku. Dan saya berharap saudara jangan pergi kemana-mana dulu, tetap stay tune di akun Facebook Gereja GKI Raya atau di akun Facebook Pendeta Daci saya sendiri. Nah, sehingga kita bisa belajar. Nah, dalam perikop ini adalah satu cerita kelahiran Samuel di sini, saudaraku, ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari Rama, ya, Taim Zoim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim.
Dan orang ini mempunyai istri, 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu ya dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sementara semesta alam di Silo. Di sana di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istri dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakitinya. Madunya selalu menyakitinya. Dikatakan di sini hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dengan demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, kalau kami dalam bahasa Simalungun, margoni dia saudaraku, mardadi. Dia tidak mau makan. Nah, itu sebabnya pada ayat 7 ditekankan, saya tekankan buat kita bahwasanya demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Ya, Hana menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, perhatikan ayat ini. Tahun demi tahun ya kita melihat bahwa keadaan Hana sama sekali tidak berubah. Tahun demi tahun ia berdoa. Tahun demi tahun dia datang ke rumah Tuhan. Dia berjalan, dia pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ke rumah Tuhan. Dan saudaraku dari tahun ke tahun ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi keadaannya tidak berubah. Keadaan Hana tidak berubah. Tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti walaupun keadaannya belum berubah. Dia tidak berhenti. Ada banyak orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dia mengikut Tuhan. Dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali. Sama seperti lagu itu. 1 kali kau kasih, kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Jangan sampai 3 kali. Nah, saudaraku ini udah bertahun-tahun, udah berkali-kali, udah berbulan-bulan, tapi dia terus datang. Dia tetap anak kajo. Dia tetap datang, saudaraku. Apapun masalah, dia tidak berhenti. Ada banyak orang Kristen sedikit saja dilukai hatinya, dia mulai pindah gereja. Sedikit aja gak enak hatinya, dia mulai cari gereja yang mengenakkan hatinya. Dia mulai mencari pendeta yang mengenakkan hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang demikian. Jadilah orang Kristen yang kuat. Jadilah orang Kristen yang setia. Jadilah orang Kristen yang punya cara pikir, cara pandang yang luas. Jadilah orang Kristen yang berjiwa besar, saudaraku. Bukan karena kuat gagah, tapi semua karena Roh Kudus. Saat Roh Kudus ada bersama dengan kita, saat Roh Kudus menyertai kita, maka kita disanggupkan. Ada Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk berjalan melewati lembah kekelaman, dan kita sudah dipastikan menjadi umat pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar malam hari ini. Saudaraku, saya baca tadi mulai dari ayat 1 sampai 7 supaya saudara bisa mendapat satu pengertian bagaimana kehidupan Hana ini. Dia disakiti, dia diejek, dia dihina, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tahun demi tahun dia pergi ke rumah Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Penina menyakiti hatinya. Penina, saudaraku, menghina dia. Penina saudaraku, melesengi dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang di sekeliling saudara yang menghina saudara, yang merendahkan saudara, yang menyakiti hati saudara. Ataupun saudaraku, perhatikan saya, yang mencurangi saudara. Saudaraku, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Tetap maju, tetap setia, tetap biaso, tetap tarseo. Apa itu tarseo? Menghibur diri. Tetap anak kajo, tetap maju di dalam Tuhan. Saya berdoa semua saudara yang masuk, semua saudara yang bergabung ini adalah orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang tetap berjiwa besar, orang-orang yang punya cara pikir yang luas,
punya hati yang besar. Saudaraku, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tidak mungkin Tuhan yang besar tinggal di hati yang kecil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang besar berada di rumah, di hati yang kecil. Itu sebabnya kadang Tuhan tidak bisa, bukan Tuhan tidak mau masuk ke dalam hati kita, tetapi karena memang saudaraku, kapasitas dan saudaraku, besarnya hati kita itu belum cukup untuk tempatnya Tuhan, hanya untuk cukup tempatnya setan. Karena semua pekerjaan setan, semua hal-hal yang kecil, semua hal-hal yang tiruan, semua tidak ada yang baru, semua karya setan gak ada yang baru. Nah itu sebabnya saudaraku, mulai malam ini jadilah menjadi orang yang berhati besar, berjiwa besar, berpikir besar, dan saya percaya berkatnya pun akan besar. Katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah malam yang dahsyat bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau mengangkat saudara, orang-orang yang mengalami seperti yang dialami Hana ini. Saudaraku, lihat Hana, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Oke, selamat malam juga buat Fa'a Mendeva, ya Ahobu, selamat malam, haleluya. Nah, saudara, kita harus orang Kristen yang besar, amin. Ya, orang Kristen yang besar, walaupun pendek kecil, tapi besar. Artinya visinya besar, semangatnya besar, Tuhannya besar, hatinya besar. Oh haleluya. Ya, mudah-mudahan makannya juga jangan sampai besar kali, saudaraku. Haleluya. Jadilah ya Kristen yang mempunyai pikiran dan luas, dan jadilah berhati besar. Iya anakku, betul. Nah, perhatikan, dikatakan di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun demi tahun ia berdoa, tahun demi tahun ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebenarnya ada dasar Hana ini untuk tidak mempersembahkan lagi korban. Bisa saja dia berkata, lalapnya aku berkorban, gak adanya jawaban doaku. Si lalapnya aku sudah berkorban, udah berdoanya aku udah berkorban, udah berdoa. Dan di sini tidak dikatakan hari demi hari, tidak dikatakan minggu demi minggu, tidak dikatakan bulan demi bulan, tetapi dikatakan tahun demi tahun. Dan tidak dikatakan 5 tahun, tapi tahun demi tahun. Sampai Tuhan menjawab doanya. Lihat, dia terus berkorban. Dia mulai berkorban waktu. Dia mulai berkorban tenaga. Dia datang, tempatnya itu jauh saudaraku. Dia berkorban tenaga. Dia korbankan tenaganya. Dia berkorban hati. Kenapa? Setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, orang mulai saudaraku menghina dia. Lalapnya kau ke gereja, lalapnya kau ke gereja, lalapnya kau ke gereja, tapi nggak ada yang berubah dalam hidupmu. Lalapnya kau ke gereja, percumanya kau ke gereja, percuma. Saudaraku, orang akan berkata demikian, tetapi Hana tidak peduli. Dia tetap percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Hana tidak peduli. Dia yakin kalau Tuhannya sedang membentuk dia, sedang menguji dia, sedang mempersiapkan kepadanya jawaban doanya. Saudaraku, ada banyak orang yang berkata kepada kita begitu. Dia menghina kita. Dia berkata, kalau memang benar-benar kau punya Tuhan, kenapa hidupmu seperti begini? Kalau memang benar-benar kau punya Tuhan, kenapa keadaanmu seperti begini? Mereka akan mulai menghina. Mereka akan mulai melesengi kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Alkitab berkata, berbahagialah saudara jikalau saudara dianiaya, dihina karena mengikut Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah pernah saudara dihina selama mengikut Tuhan? Karena ada banyak orang Kristen, selama dia menjadi orang Kristen, dia tidak pernah dihina, dia tidak pernah dilesengi. Kenapa? Karena saat dia marah, dia berkata, saat ada orang yang melesengi dia, saat ada orang yang menghina dia, dia mulai berkata, hebat kali kau ya, selama aku hidup, udah bertahun-tahun aku hidup, gak pernah ada yang menghina aku. Tetapi hari ini, entah kenapa kau dipakai setan menghina aku. Saudaraku, dia menjadi orang Kristen, tidak pernah mendapat aniaya, tidak mendapat tekanan, karena mengikut Tuhan. Semua perjalanan hidupnya aman-aman saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian dikhawatirkan, saudaraku. Perhatikan di sini, Hana terus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban, saudara bisa baca nanti korban apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan tahun demi tahun yang mempersembahkan korban. Saudaraku, biarlah kita menjadi seperti Hana yang suka berkorban. Dan ini adalah salah satu doa Hana dijawab Tuhan.
Walaupun dia sudah dinyatakan mandul, tetapi dia berkorban, dia memberi, dia berkorban, dia menanam. Maka dia menerima setiap tanaman yang ditanaminya, dia menikmatinya. Maka dia menerima setiap apa yang sudah diberinya, dia menerima seperti Alkitab berkata. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, walaupun dia berkorban dan berdoa, namun keadaan tetap sama, tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Tapi itu tidak mengurangi, saudaraku, ya, mengurangi semangat Hana untuk berdoa. Pada ayat 1, pada ayat 3 dan ayat 5 sampai ayat 5 saya baca buat kita. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Lihat, dia meninggalkan kotanya. Dia meninggalkan kotanya. Dikatakan di sini, saudaraku, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua imam Eli, Ofni dan Pinehas. Kita tahu bagaimana anak-anak Eli ini, saudaraku. Ya, anak-anak imam Eli ini, saudaraku, kurang rohaninya. Tetapi dia tidak peduli. Dia tidak datang untuk Eli atau Hofni atau Pinehas. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia tidak peduli bagaimanapun keadaan. Ya, hamba Tuhan, dia tidak peduli. Yang penting dia datang kepada Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan. Di sini ada satu pertanyaan. Kenapa dituliskan di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas? Kenapa harus dituliskan itu dalam Alkitab ini? Karena kita tahu, saudaraku, anak-anak imam Eli itu adalah, saudaraku, ya, anak-anak yang, ya, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Mereka melanggar kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak sempat menceritakannya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lihat, Hana, saudaraku, ya, dibedakan. Kenapa? Karena dia tidak berbuah, karena dia tidak saudaraku, membuahkan, saudaraku, sehingga dia, saudaraku, ya, hanya dikasih hanya satu saja, saudaraku, bagiannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya malam ini biarlah kita menjadi Hana di akhir zaman ini, yang tetap kuat, yang tetap setia, yang tetap maju, amin, yang tetap, saudaraku, ya setia dalam mengikut Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, ayat 6. Ia menyakiti hatinya supaya ia gusar. Ada berapa banyak yang sudah menyakiti saudara sepanjang hari ini? Ada berapa banyak yang sudah menyakiti saudara sepanjang minggu ini? Adakah orang-orang yang menyakiti hatimu dengan perkataannya, dengan tindakannya? Adakah itu membuat hatimu gusar? Saudaraku, di sini setan pakai orang lain untuk membuat hati Hana gusar. Ya, selamat malam juga buat Nona Putri. Ya, semalam juga sudah bergabung, malam ini juga bergabung lagi. Terima kasih Nona Putri. Herbert Gajah Manik juga selamat malam. Salam kemenangan iman, shalom, haleluya. Nah, saudaraku, izinkan saya sedikit menyapa teman-teman juga supaya mereka, saudaraku, yang datang tidak, saudaraku, seperti diabaikan. Itu sebabnya saya, ada yang masuk saya sapa, yang bisa saya sapa, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa ini madunya? Saya percaya orang yang dekat dengan dia. Mana anakmu? Kenapa kau nggak bisa punya anak? Lihat, aku sama si Penina punya anaknya aku. Kata si, siapa dikatai? Elkana. Aku sehat, kaunya yang mandul, nggak ada anakmu. Mana? Lihat. Mereka mulai berantem, saudaraku. Madunya ini, ya, suaminya mulai berantem dengan dia. Nah, kalau memang benar-benar ada Tuhan, kau berdoa. Kalau memang benar-benar ada Tuhanmu, mana anak? Berikan aku anak daripadamu, katanya. Saudaraku, mulai mereka, ya, saudaraku, terjadi antara seperti peperangan di jalur gajah. Haleluya. Nah, menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan menutup kandungannya. Lihat,
Tuhan menutup kandungannya. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Tetapi di sini Tuhan mau memakai Hana untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Untuk menjadi kesaksian bagi saudara dan saya. Kalau tidak dibuat Tuhan seperti gini, maka sampai malam ini tidak akan ada cerita tentang Hana. Itu sebabnya Tuhan izinkan itu. Itu sebabnya genaplah firman Tuhan kepada Hana, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap masalah yang saudara hadapi, setiap pergumulan yang saudara alami, setiap tekanan yang saudara hadapi, yang saudara alami, saya tahu ada satu kebaikan, ada kebaikan di balik itu semua. Itu sebabnya mari tetap kuat, mari tetap maju. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita akan berdoa juga nanti buat saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah itu sebabnya saudaraku Tuhan izinkan Hana. Saudaraku, kita sudah pernah mempelajari, kalau saudara membuka siaran langsung dari gereja GKI Raya di tahun-tahun yang lalu, saya sudah berkata saudaraku, Tuhan mengizinkan masalah kepada kita ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengizinkan ada masalah, ada tekanan, ada aniaya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya apa diizinkan itu? Supaya kita tahu bahwasanya tanpa Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Yang ketiga, kenapa diizinkan Tuhan? Setan saudaraku bekerja untuk menggerogoti kita. Supaya nyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kita. Yang selanjutnya, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena ada yang mau diubahkan Tuhan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, kenapa Tuhan izinkan ada masalah? Mungkin kita saudaraku perlu bertobat, harus berubah sehingga kita semakin cinta dan dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal. Nah itu sebabnya, jika saudara punya masalah, punya tekanan, punya pergumulan, jangan berhenti dulu, jangan putus asa dulu. Mari maju. Ini semua adalah ujian. Saudaraku, bagaimana saudara bisa menang kalau tidak mengikuti pertandingan? Bagaimana bisa menang tetapi tidak mengikuti pertandingan? Tiba-tiba seseorang, kita berikan tepuk tangan karena si A telah menang. Lalu ditanya, dia mengikuti pertandingan apa? Enggak ada. Jadi kenapa dia dapat piala? Ya enggak tahu. Saudaraku, tidak bisa. Saudaraku, kalau mau menang, kalau mau menerima mahkota, menerima piala, harus ikuti dulu pertandingan, ikuti dulu seleksi, ikuti dulu ujian. Maka saudara akan dapat poin, dapat nilai, dapat pengangkatan, naik kelas. Itu sebabnya kalau ada ujian, jangan langsung nyerah. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, kalau ada orang di kiri kanan saudara, katakan, jangan menyerah tulang, jangan menyerah nemburu. Haleluya. Mari maju. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, masalah itu adalah satu transportasi yang disediakan Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jadi kalau ada masalah, biasa. Masalah bukanlah hal yang baru. Masalah bukanlah sesuatu hal yang aneh. Masalah bukanlah sesuatu hal, saudaraku, ya yang menakutkan. Tetapi masalah diizinkan ke Tuhan kepada kita supaya nyata kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Nah, yang percaya katakan amin. Yang percaya menang katakan amin. Yang percaya bulan ini, minggu ini dia menjadi orang yang menang, katakan saya pasti menang. Katakan saya pasti menang. Nah, perhatikan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, penghiburan manusia pun tidak ada artinya bagi Hana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Elkana mau menghibur dia. Ada banyak orang-orang mau menghibur. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Udahlah, aku udah capeknya. Kalau memang kau nggak punya anak, nggak apa-apa lah itu. Yang penting akulah cintamu. Ya, nggak pun ada punya anak, kau nggak apa-apa. Udah ada dari Penina, udah cukup lah itu. Yang penting, ya saudaraku, dia berkata, si Elkana pun udah capek karena melihat si Hana terus berdoa dan menangis.
dan dia terus anak kaju, dia terus berusaha. Dan dia mulai meraju dan tidak mau makan, saudaraku. Lalu Elkana berkata, kenapa kau Hana, kenapa kau? Ya, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Janganlah kau nangis terus. Saudaraku, laki-laki saudaraku, laki-laki yang benar menurut saya, laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang tidak suka melihat wanita menangis. Nah, itu sebabnya kalau saudara jadi laki-laki yang suka membuat istri saudara menangis, maka saya bisa katakan kalau saudara adalah laki-laki yang kurang gentleman. Saudaraku, jadilah laki-laki yang mengasihi, yang melindungi, yang sabar dan mengayomi. Haleluya. Memang tidak gampang untuk melakukannya itu, tapi saya percaya bersama Roh Kudus kita bisa. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu Elkana menghibur dia. Saudaraku yang dikasih, mengapa hatimu sedih? Kenapa kau nggak mau makan? Mungkin Hana mengambil puasa. Dia mengambil puasa 10 hari puasa raya, supaya dia bisa mengalami, ya, mendapatkan anak, mendapatkan buah, mendapatkan pertambahan. Itu sebabnya saudara, saya sangat percaya, nanti setelah 10 hari puasa ini ada banyak gebrakan, ada banyak terobosan akan terjadi di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ada banyak sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara setelah saudara mengalami puasa. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, nikmati hidup ini, saudaraku. Hidup ini harus dinikmati, saudaraku. Jangan terus dalam tekanan. Enak kali setan itu, kita udah tertekan, dia ketawa. Saudaraku, jangan mau. Mari kita tetap menikmati hidup. Haleluya. Mungkin kita masih di, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti ya beberapa hamba Tuhan berkata, kita masih dalam kubur, mungkin belum bangkit, ya. Atau mungkin kita sudah bangkit, tetapi masih, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya belum turun Roh Kudus. Kita sabar saja, tetap maju saja, tetap setia, tetap lakukan apa yang bisa saudara lakukan dengan iman. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, saudaraku. Saudaraku, penghiburan manusia pun tidak ada artinya. Memang kalau hati ini lagi galau, siapapun gak bisa menghibur. Mau penghiburan apapun gak bisa. Itu sebabnya, saudaraku, saya tahu Alkitab menuliskan bahwa saya penghiburan yang sejati adalah dari Tuhan, adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur. Itu sebabnya kalau memang hati saudara udah berusaha orang menghibur gak bisa terhibur, mulai datang ke hadirat Tuhan. Mulai datang duduk di bawah kaki Tuhan. Datang duduk di bawah kaki Tuhan. Mungkin saudara tidak punya kata-kata untuk berbicara. Mungkin saudara tidak sanggup berkata haleluya atau Tuhan. Mungkin saudara tidak sanggup. Tapi datang saja. Datang saja. Mulai tutup mata, datang saja. Angkat wajah saudara, angkat tangan saudara. Saya percaya saat saudara melakukannya, saudara akan merasakan sesuatu. Dan Tuhan akan menggerakkan hati dan mulut saudara. Sehingga saudara akan mulai berseru dan berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Dan saat saudara katakan demikian, saya percaya ada sesuatu yang bekerja di hati saudara. Ada penghiburan yang turun dan mengalir di hati saudara. Ada kekuatan baru, saudaraku. Sehingga saudara kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, mencari penghiburan. Apalagi, saudaraku, situasi corona ini. Sudah lama tinggal di rumah, tidak kemana-mana, saudaraku. Ada banyak orang mau pergi ke penghiburan. Mereka pergi ke tempat permandian air panas, air dingin. Saya heran ada satu tempat di Batubara sana, saudaraku. Udah daerahnya panas, airnya lagi air panas. Kalau saya digaji pun mandi gak mau. Udah daerah panas, mandi air panas. Kan udah payah itu, saudaraku. Tetapi itulah, saudaraku, itu juga satu tempat pariwisata yang luar biasa. Di daerah panas ada air panas. Luar biasa, saudaraku. Nah, itu sebabnya kalau saudara tidak percaya boleh pergi ke sana, saudaraku, di daerah ya Batubara sana. Nah, kemanapun kita mencari penghiburan, ada beberapa orang mencari penghiburan makan. Saat dia makan, dia terhibur. Ada beberapa orang, dia terhibur kalau dia main game. Ada orang terhibur saat dia, saudaraku, menonton sinetron. Ada beberapa orang, dia terhibur saat dia pergi nginap di hotel. Mandi di kolam. Dia terhibur, saudaraku. Tetapi lihat, saat dia pergi ke tempat-tempat penghiburan, dia mandi, dia habiskan uangnya, dia habiskan semua apa yang dia punya. Lihat, setelah pulang dari sana, maka dia ketemu lagi dengan masalah. Dia ketemu lagi dengan si suntuk. Dia ketemu lagi dengan si tekanan. Dia ketemu lagi dengan si stres. Karena memang yang ini hanya bisa dilawan
dengan doa dan puasa. Hanya bisa dikalahkan dengan pertolongan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat menekankan dan berkata, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia. Terkutuklah orang yang mencari penghiburan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghiburan yang sejati adalah Yesus. Penghiburan sejati adalah Roh Kudus. Datang kepada Roh Kudus. Kalau saudara tahu main gitar, ambil gitar, nyanyi satu lagu. Maka saya percaya akan ada penghiburan yang mengalir di hati saudara. Oh haleluya. Nah, lalu saudaraku Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Oh beda. Kalau Hana punya masalah tidak mau makan. Kalau pendeta Daci banyak masalah, banyak makan saudaraku. Saya orangnya kalau ada masalah banyak makan saudaraku. Itu sebabnya kalau saya punya banyak masalah saya makan semua. Kalau saya tidak ada yang mau dimakan, hati-hati jangan dekat-dekat. Saudara pun bisa saya makan. Oh tidak, saya sekedar bercanda saudaraku. Nah, saya suka saudaraku makan kalau ada masalah. Ngapa enak kali dia. Saya saudaraku kalau punya masalah, saya rasa yang saya makan itu saya gigit, saya hancurkan. Maka seperti hancurnya makanan itu, seperti sakitnya makanan itu saya gigit, begitulah juga masalah itu saya hancurkan. Itu cara pikir saya. Beda-beda cara pikir orang. Ada beberapa di antara saudara kalau punya masalah, selalu masuk ke kamar ambil bantal guling. Ada beberapa saudara kalau punya masalah, saudara ada beberapa teman saya dulu kalau punya masalah dia mencret-mencret saudaraku. Ada beberapa banyak saudaraku. Tetapi yang mau saya katakan, saat kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Yesus jalannya. Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus jalannya. Jangan cari jalan yang lain. Haleluya. Yesus jalannya. Yang mau mengikut jalan Yesus, katakan saya mau mengikut jalan Yesus. Nah, apakah pernah terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, di mana penghiburan manusia bukan lagi menjadi solusi yang permanen, bukan menjadi solusi yang terutama bagi kita, karena penghiburan mereka tidak menawarkan jawaban, karena penghiburan mereka tidak memberikan kepastian, karena penghiburan yang daripada mereka tidak membukakan solusi, tidak memberikan jawaban yang dirindukan oleh hati kita. Karena hati kita hanya Tuhan yang tahu. Nanti kita akan bernyanyi, kau tahu hatiku Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita. Ya, saudara, manusia hanya mereka-reka apa yang ada di hati kita. Itu sebabnya saat kita datang kepada pribadi yang mengenal hati kita, oh enak dia saudaraku, kenop dia. Sehingga saat kita cerita, dia tahu hati kita, dia kenal hati kita. Kalau kita cerita kepada yang gak mengenal hati kita, dia bisa mempersalahkan kita. Dia berkata itu karena dosamu, karena kau bodoh, karena kau, kalau aku tadi itu begini. Saudaraku, dia mulai membuat runyam suasana, saudaraku. Pernahkah terjadi dalam kehidupan kita di mana telah kita lakukan seluruh yang terbaik, kita sudah buat yang terbaik, kita sudah buat seluruh daya upaya kita, tetapi tidak menemukan jawaban, tidak menemukan perubahan yang kita rindukan. Saudaraku, saya pernah mengalami ini, saudaraku. Saya berusaha untuk membuat yang terbaik, untuk sungguh-sungguh, tapi yang saya dapat sebaliknya. Saudaraku, saya berusaha untuk bebas dari narkoba, bebas dari rokok, bebas dari mabuk. Saya berusaha untuk mengampuni, tapi susah, saudaraku. Tetapi saat saya datang kepada Tuhan, saat saya datang menyembah Tuhan, maka kasih Tuhan memenuhi saya. Maka lambat laun saya bisa, saudaraku, dipulihkan dan saya bisa mengampuni. Saya bisa bebas dari pecandu narkoba. Saya bisa bebas, saudaraku, dari rokok, dari mabuk-mabukan, dari kehidupan yang jahat. Kenapa? Karena saat saya datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja sendiri menjamah hati saya. Saya percaya kalau saya pun bisa diubahkan Tuhan, bisa dibebaskan dari candu narkoba, bisa dibebaskan dari minuman keras, bisa dibebaskan dari rokok, bisa dibebaskan dari perjudian, bisa dibebaskan dari kenakalan remaja, bisa dibebaskan dari sakit hati dendam. Saya percaya saudara juga yang bergabung pada malam hari ini, saya percaya saudara bisa dibebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaslah malam ini. Terimalah kebebasanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tetapi tahun ini ada perbedaan. Ada perbedaan.
ada 1 tahun perbedaan, ada waktu kairos Tuhan terjadi pada Hana. Di tahun ini ada satu perbedaan di mana Hana berusaha membujuk Tuhan dengan doa dan puasa. Dia mulai tidak makan. Dia mulai tidak makan. Dia mulai berdoa dan tidak makan. Saudaraku, saya tadi biasanya saya kalau ada masalah saya hantam makan. Tetapi lewat doa 10 hari puasa raya ini saya mencoba. Saya berusaha belajar untuk tidak makan. Karena saya tahu, oh ini semua tidak bisa saya kerjakan. Tidak bisa saya lewati kalau bukan karena Tuhan. Saya tahu saya adalah orang yang lemah. Saya tahu saya orang yang sering mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya saya merendahkan diri, mengambil doa dan puasa. Dan saya menangkap saudaraku visi dari Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, untuk mengadakan doa 10 hari puasa raya. Saya tangkap itu karena saya mau maju. Saya mau sidang Tuhan di Merek Raya maju. Saya mau sidang Tuhan di Merek Raya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya mau jemaat Tuhan di Merek Raya juga bisa diberkati Tuhan, seperti cabang-cabang lain juga bisa diberkati. Karena Tuhan yang kami sembah di Merek adalah Tuhan yang sama yang mereka sembah juga. Kalau firman Tuhan yang kami pakai di Merek jemaat Merek Raya adalah sama seperti firman Tuhan yang mereka pakai, maka kami juga pasti bisa diberkati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pemirsa yang menyaksikan saya pada malam hari ini, saya percaya saudara juga bisa dipulihkan Tuhan. Saudara bisa diberkati Tuhan. Vera juga selamat malam. Saudara bisa diberkati Tuhan Vera. Saudara bisa ditolong Tuhan. Apapun masalah saudara, ada jawabannya pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Asli sekali kita datang, bahkan datang sama pendeta pun kadangkala, saudaraku, nggak semua pendeta. Saya pernah saya jumpa satu pendeta, saudaraku. Ya saya datang sama dia, bukannya dia kasih solusi, malah dia menghakimi saya dan berkata kamu berdosa, kamu ini, kamu itu. Ya karena ini manusia lamamu, karena ini efek dari kehidupan lamamu dulu. Tetapi saya bilang, Bu, saya sudah bertobat, Bu. Yang lama sudah berlalu, Bu. Yang baru sudah datang. Iya, tetapi masih ada lagi. Berarti tidak ada artinya saya lahir baru, saya bilang. Nah, tetapi saudara, saat kita datang kepada Tuhan, oh haleluya, ada satu karya Tuhan, ada satu pekerjaan Tuhan yang bekerja, yang mungkin tidak kita mengerti, yang mungkin tidak kita tahu apa itu, tetapi kita bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya di hati kita. Kita bisa merasakan karya Tuhan itu, saudaraku, saat kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Luciana juga, ya malam ini saudaraku, Yesus mengasihi saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah, maju terus. Sama seperti Hana ini. Hana tidak mau berhenti. Dia terus maju, dia terus maju. Dia sudah memberikan korban. Dia sudah berusaha untuk setia beribadah dari tahun ke tahun. Tapi tidak juga ada jawaban. Tetapi saat dia mengambil doa, saat dia mulai tidak berdoa, mulai tidak makan, maksud saya, maaf. Saat dia mulai tidak makan, saat dia berpuasa, dia berdoa dan puasa, maka lihat apa yang terjadi kepada Hana. Setelah itu, saudaraku yang dikasihi, saat dia membujuk Tuhan dengan doa dan puasanya, maka apa yang terjadi kepada Hana? Kita melihat, saudaraku, ia berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia berpuasa sampai pada kepastian Tuhan. Dia berpuasa sampai Tuhan memberikan satu kepastian dalam kehidupannya. Dia berpuasa sampai dia mendengar dari sorga, dan dia mendengar jawaban doa. Dia mendengar jawaban doa dari sorga, dan sampai sorga mendengarkan permohonannya. Mari kita baca ayat 17. 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Lihat, dia mulai dapat jawaban dari Imam Eli, saudaraku, ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Haleluya. Mulai ada semangat, ada gairah. Kenapa? Dia mendapat jawaban. Dia mendapat jawaban, dia mendapat solusi.
Itu sebabnya Yesus setia, saudaraku. Yesus Allah yang setia. Bukankah dia berkata satu firman Tuhan lagi dan kita akan menyembah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah Tuhan berkata dalam kitab Korintus, saudaraku, apa kata Tuhan dalam kitab Korintus? Ya, kalau kita membaca dalam kitab Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Mari saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kamu alami, ujian-ujian yang kamu alami, ialah ujian, ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, nggak akan melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan di sini, sebab Allah setia. Lihat, di sini dinyatakan Allah setia kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Allah tetap setia. Yang gak setia itu kita. Makanya mari kita setia. Amin. Haleluya. Yang mau setia katakan, boleh saudara tulis komen. Saya mau setia karena pertolongan Roh Kudus. Tulis di komen saudara, katakan, saya mau setia dengan pertolongan Roh Kudus. Saya bisa setia. Nah, saudaraku, Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Oh, nggak dibiarkannya ada masalah yang melampaui kekuatan kita. Dia tidak membiarkan ada ujian. Bagaimana mungkin anak SD dikasih ujian, mahasiswa? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin anak TK dikasih ujian anak SMA? Itu nggak mungkin. Kalau ada guru yang kasih ujian anak SMA kepada anak TK, maka guru itu perlu juga, saudaraku, ia dibawa di sidang mahkamah agama. Saudaraku, nggak mungkin. Tentu kalau, saudaraku, ujian anak SD, yaitu khusus untuk anak SD. Itu tidak mungkin, saudaraku. Oh, dunia ini aja tahu. Dunia ini aja tahu kalau ujian itu untuk anak SMA, hanya untuk anak SMA. Tidak mungkin dikasih untuk anak SD atau anak TK. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan. Dikatakan di sini, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan, kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saat ada pencobaan, Tuhan berkata, ini jalan keluarnya. Malam ini, lewat ibadah live streaming ini, saya mau katakan kepada saudara, ini adalah jalan keluar bagi saudara. Karena Yesus yang kita beritakan adalah jalan keluar. Malam ini saya mau katakan kepada saudara, Yesuslah jalan keluar. Malam ini saya mau katakan kepada saudara, Yesuslah jalan keluar dalam masalahmu. Yesuslah jalan keluar dalam usahamu. Yesuslah jalan keluar dalam pelayananmu. Yesuslah jalan keluar dalam kehidupanmu. Pegang Yesus, ikut Yesus, perkatakan semua firman Tuhan, kerjakan saudaraku firman Tuhan. Maka niscaya tidak dapat tiada, Tuhan akan turun dan Tuhan akan berkarya dan bekerja dalam hidupmu. Maka hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, saat kita diberkati, saat kita menerima apa yang kita minta itu, maka Alkitab berkata, Yesus berkata, Bapakku di sorga akan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini, apa kerinduan saudara? Apa masalah saudara? Mari kita datang kepada Yesus. Mungkin saudara mengalami satu kebimbangan. Aku pusing Pak, aku bingung. Aku gak ngerti kenapa ya gini-gini hidupku ini. Kok gak maju ya? Kok gak bisa move on ya Pak? Kenapa? Aku seperti sepeda motor Mio. Sepeda motor Mio yang digas, bannya berputar. Tetapi keretanya tetap ada di tempat. Saudaraku, tadi saya pergi ke bengkel. Lalu saya lihat ada Mio sedang diperbaiki. Setelah diperbaiki udah bagus semua. Lalu dinaikkan cagak duanya, dibuat cagak dua. Lalu dihidupkan dan digas sekencang-kencangnya. Dan bannya berputar begitu kencang. Tetapi Mio-nya masih tetap ada di tempat. Saudaraku, ada banyak orang Kristen seperti begitu. Dia gas, saudaraku. Suaranya semakin kencang. Gasnya semakin tinggi. Dan saudaraku, ban belakang pun berputar kencang. Tetapi dia ada tetap di tempat. Mungkin keadaan saudara seperti begitu malam ini. Tetapi saya mau katakan, ada Yesus jalan keluar.
Tetapi saudaraku, satu lagi, sering sekali saya melihat Yesus memberikan jalan, namun kita tidak mau melewatinya. Yesus sudah berkata, ini jalannya, ini jalannya. Dengarkan Pak Daci, dengarkan hamba yang kurus kerempeng itu, dengarkan hamba Tuhan yang satu ini jalan bagimu, ini jalan, gereja ini jalannya, hamba Tuhan ini jalannya, anak Tuhan ini jalannya kupakai, ikuti dia, karena jalan yang dijalaninya adalah jalan yang menuju kepadaku, adalah jalan yang kusediakan, ikuti jalannya, ayo. Tetapi seringkali kita berkata, enggak mau aku, enggak mau. Tuhan sudah berikan jalan, Tuhan sudah buka pintu, Tuhan sudah kasih jalan, tapi kita tidak mau menjalaninya. Makanya kita tidak bisa mendapatkan kemenangan. Malam ini Tuhan sudah membukakan jalan bagi hidupmu. Saya berdoa setiap hari engkau mengalami jalan keluar dalam kehidupanmu. Tuhan bukakan jalan dalam hidupmu. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tutup mata saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikut saya berdoa. Katakan doa berdamai ini kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong engkau. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang tajam pendengaranku untuk mendengarkan doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, yang tidak bisa kutolong engkau karena ada penghambat, yaitu dosa. Dosa dari nenek moyang, dosa turunan. Ini harus diselesaikan. Malam ini kita berdoa, ikut saya berdoa. Katakan, oh Tuhan Yesus yang cinta saya, saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Tuhan Yesus, saya sungguh membutuhkan Engkau di dalam kehidupanku. Tolong aku Tuhan. Saat ini aku datang padamu. Aku bawa hatiku. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan. Sucikanlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, saya ambil keputusan mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Mulai malam ini, saya terima kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, memenuhi seluruh kehidupanku. Mulai malam ini, saya sah menjadi anak Bapa Surgawi. Dan saya punya kuasa. Di dalam nama Yesus, saya tolak semua segala kutuk-kutuk dosa. Saya putuskan dari kehidupan saya. Segala kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, tinggalkan saya. Segala pekerjaan setan, saya tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menang. Saya sudah lahir baru. Yesus ada dalam hati saya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin, 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 dan amin. Dan pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, nanti kita akan berdoa khusus buat saudara. Sambil saya menunggu komen atau topik-topik doa pribadi dari saudara. Boleh saudara tuliskan di komen apa-apa saja yang perlu didoakan. Mungkin ada doa untuk orang tua. Mungkin ada berdoa untuk usaha saudara. Mungkin berdoa untuk pelayanan saudara. Mungkin berdoa buat hati, pikiran, buat tubuh, jiwa, roh saudara. Saya tidak tahu. Mungkin saudara minta doa untuk suami istri. Saudara butuh doa seperti Hana ini, dia butuh anak saudaraku. Kita berdoa saudaraku. Saya bukan membanggakan diri, tetapi puji Tuhan, saya saudaraku sudah banyak berdoa juga buat banyak orang dan yang mandul mendapat anak. Saya bukan mau membela diri atau promosi, tidak. Tetapi saya mau bersaksi kepada saudara, ada banyak yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang mandul bisa punya anak. Salah satunya anggota KKS saya yang ada di Silambo, yaitu di Medan, saudaraku, yang sudah lama tidak bisa punya anak, tetapi kita berdoa dia punya anak. Ada juga penginjilan saya di Menteng 7 di Medan, saudaraku, dia sudah lama nggak punya anak, kita doakan dan kita bawa di KKR dan dia sudah punya anak. Kakak
kandung saya yang ada di Nia, saudaraku. Ya, kita berdoa supaya dia punya anak, maka Tuhan berikan anak kepadanya. Kakak saya yang ada di Medan juga di Binjai, saudaraku. Kita berdoa supaya dia punya anak, maka dia punya anak, saudaraku. Saya percaya malam ini saudara yang mandul, malam ini adalah malam mujizat bagi saudara. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah karunia yang daripada Tuhan. Anak laki-laki, anak perempuan menjadi milikmu. Di dalam nama Yesus dijadikan dalam hidupmu. Bertumbuh, berbuahlah dalam Tuhan. Jadi saudaraku, nanti kita akan berdoa khusus buat saudara. Tetapi saat ini kita akan berdoa buat Indonesia dulu. Dan kita berdoa buat, nanti yang kedua kita berdoa buat seluruh gereja kemenangan Indonesia. Baik di pusat Medan maupun di cabang-cabang. Karena inilah tujuan kita berdoa puasa raya 10 hari. Untuk memohon karya Tuhan bekerja di sidang Tuhan gereja kemenangan Indonesia dan di Indonesia, dan juga buat pribadi kita lepas pribadi. Jadi yang terakhir nanti kita akan berdoa buat saudara. Sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, boleh saudara ketik di komen, saudara tulis di komen, saudara komentar di komen, saudara tulis topik doa apa untuk diri saudara. Karena nanti kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman yang bergabung juga akan mendoakan saudara. Kita akan berdoa bersehati bersama-sama. Dan saudaraku, kalau ada di antara saudara yang begitu rahasia, begitu intern topik doanya, saudara bisa kirim lewat SMS, via SMS 0822 86445353, atau saudara bisa menelepon saya. Kalau saudara telepon dengan kasih Tuhan, mudah-mudahan saat saudara telepon, bukan saya lagi khotbah, lagi melayani, saya akan mengangkatnya dan kita akan berbicara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan fellowship satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat bangsa negeri kita ini yang tercinta. Haleluya. Kita katakan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yandara labasyakara labasandara labasandara labasandira labasanda. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya marabasikinara labasandara. Katakan begini. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Yang tahu lagunya sama-sama kita nyanyikan. Doa buat damai di jiwa-jiwa. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan damai. 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 Indonesia penuh damai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia tercinta Tuhan. Berkatilah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke,
mulai dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote Tuhan. Berkati seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Baik pemerintah yang ada di Indonesia, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin Tuhan, beserta Menteri Kabinet MPR DPR Tuhan. Oh para Polri Tuhan, bahkan para TNI Tuhan, bahkan juga Tuhan Yesus para medis, para dokter-dokter yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka Tuhan. Bahkan gubernur, bupati, wali kota Tuhan, begitu juga camat-camat yang ada di Indonesia, lurah Tuhan. Berkati Tuhan kepala desa, bahkan Kepling, RT RW Tuhan, semua pemerintah yang ada di Indonesia mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau memberkati semua mereka Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Biarlah pekerjaan mereka menjadi pekerjaan yang takut akan gentar akan Tuhan. Mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati keluar masuk mereka, lindungi mereka sehat kuat panjang umur. Bahkan kami berdoa juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Yesus, berkati seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan, buat perekonomian di Indonesia dipulihkan Tuhan. Buat semua teman-teman kami, sahabat kami, fakir miskin, anak terantar, gelandangan-gelandangan, anak jalanan, para yatim piatu Tuhan, orang-orang yang kena bencana alam, kami berdoa kiranya Engkau memberkati, menolong mereka, menghiburkan, menguatkan mereka. Berkatilah negara kami ini, berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami bangsa yang berdiri atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kerukunan antar beragama di Indonesia, berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai gerejamu menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Pakai sidangmu menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, segala roh jahat, roh setan, roh penipu, roh perpecahan, roh peperangan tidak berkuasa. Dalam nama Yesus pengadu domba tidak berkuasa. Terorisme kami hancurkan, kuasamu tidak berkuasa. Dalam nama Yesus segala dukun-dukun, dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan kuasa kegelapan tidak bisa menjamah bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kami melihat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Yang kedua kita akan berdoa buat sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan sekali lagi saya informasikan buat teman-teman Facebook yang bergabung, boleh tulis topik doa, permohonan doa saudara di komen, sehingga teman-teman yang lain juga bisa membaca. Dan nanti setelah selesai doa untuk sidang Tuhan ini, kita akan berdoa buat saudara. Sudah ada yang beberapa yang menulis, ya saya melihat tadi ada dari saudara kita Kardo, dari Nona Putri, dan banyak yang lain juga sudah menulis apa saja yang mau didoakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau ada saudara yang membutuhkan permohonan doa, saudara bisa tulis di komen di bawah ini. Juga ada Daniel yang saudaraku yang dikasihi Tuhan minta permohonan doa. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Bukan hanya saya, tapi semua kita akan berdoa. Saya akan memandu kita, dan Roh Kudus akan berkarya lewat doa-doa kita yang bersehati. Nah, kita berdoa saat ini saudaraku, buat seluruh Gereja Kemenangan Indonesia. Bagi saudara yang bergabung adalah jemaat, adalah sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, kita akan berdoa. Dan bagi saudara yang bukan GKI juga, kami mohon doa dari saudara untuk berdoa buat sidang Tuhan GKI supaya dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Buat khusus GKI Raya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa Tuhan, buat sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, baik di pusat Medan maupun di seluruh cabang-cabang di Indonesia, bahkan sampai di GKI cabang Pematang Raya, Merek Raya Tuhan. Berkati seluruh sidang Tuhan. Biarlah seluruh sidang Tuhan maju, seluruh sidang Tuhan bertumbuh, seluruh sidang Tuhan mengalami penerobosan. Berkati juga Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, beserta keluarga, istri dan anak-anak, bahkan ibu founder kami juga. Engkau berkati Tuhan, Ibu Vicky,
Oh, Ibu Joyce Tuhan, AB Team, semua PKS, semua pemimpin sektor yang ada di pusat Medan, bahkan seluruh jemaat Tuhan mendukung pelayanan Bapak Gembala Sidang kami, bahkan seluruh cabang-cabang juga mendukung pelayanan Bapak Gembala Sidang kami di dalam nama Yesus. Biarlah sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang, sampai di Gereja Kemenangan Indonesia GKI Raya ini Tuhan, semuanya bertumbuh, semuanya berbuah menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, mega church di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lewat Gereja Kemenangan Indonesia maka bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa-bangsa diberkati lewat pelayanan sidang Tuhan. Berkati semua ibadah-ibadah sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, kiranya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi semua jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah Gereja Kemenangan Indonesia. Dalam nama Yesus ada persatuan, ada kesatuan juga, ada damai sejahtera, ada keindahan dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia. Ada kuasa Tuhan yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala perpecahan, segala kuasa kegelapan, segala roh jahat, sakit, penyakit tidak berkuasa, roh pengadu domba. Dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan kuasamu. Dalam nama Yesus pemberontakan tidak berkuasa, tinggalkan sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, tidak berkuasa kau dalam nama Yesus. Segala rencana setan yang jahat, rencana manusia yang jahat, semuanya berbalik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita akan berdoa ke sebuah saudara yang sudah masuk, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kita akan berdoa satu persatu saudaraku. Ya, kita akan berdoa. Dan saya percaya di malam yang sunyi ini, di malam yang sudah larut ini saudaraku, ya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di jiwa-jiwa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat semua pemirsa yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Dedi Saragi Garengging Tuhan. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Berkati Bapak Dedi Saragi, sehat, kuat, panjang umur. Bilur-bilur menyembuhkan dia Tuhan. Berkati juga ibu, berkati anak-anak, berkati pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Ada pengangkatan, ada peningkatan dalam pekerjaan mereka. Bahkan dalam bulan, dalam minggu ini Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, berkati juga Jessica Saragi Tuhan. Engkau berkati visi-visinya, Engkau berkati rencananya, semuanya dijadikan oleh Tuhan. Pelayanannya berkemenangan, bertumbuh, KKS-nya bertumbuh berganda Tuhan. Begitu juga saudara kami Lesti Tuhan. Berkati Lesti ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati masa depannya, berkati semua visi-visinya, berkati kehidupannya. Lewat dia keluarganya diselamatkan. Juga Daniel Sitindaun Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkati rencana pernikahan Daniel Sitindaun ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sama seperti nama Facebooknya Daniel Tindaun juga bisa. Saya percaya dia bisa menikah Tuhan. Diberkati dalam pemberkatan nikah kudus di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya, apapun yang diperlukannya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga buat Bapak Pendeta Sadra Tambunan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Di dalam nama Yesus, buat Ibu Suryana Sitepu juga yang ada di Semenabun. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Ibu Suryana Sitepu sehat, kuat, bilus menyembuhkan juga dia. Dalam nama Yesus, pakai dia dengan luar biasa.
Lewat dia si Manabun dimenangkan bagi Tuhan. Kardo Hutagaul juga berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Kardo ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau berkati rencana kuliahnya Tuhan. Biarlah perkuliahannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga buat Fa'amin Refa Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Buat Derma, Engkau berkati, saudara kami Derma ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, tercurahlah berkat Tuhan dalam kehidupannya. Engkau tahu apa yang dirindukannya, jadilah kepadanya seperti apa yang diimankannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga buat saudaraku Nona Putri ini Tuhan. Berkati dia, berkati Nona Putri Tuhan. Hamba berdoa buat orang tuanya yang ada di Indonesia. Kiranya orang tuanya di Indonesia sehat, kuat, panjang umur. Bahkan kalaupun putri yang ada di luar negeri, Engkau berkati dia Tuhan. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Semua visi-visinya diberkati Tuhan. Bahkan lindungi dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati ekonominya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya. Ada pengangkatan, ada promosi yang daripada Tuhan menjadi miliknya. Bahkan lewat hidupnya, orang tuanya diberkati Tuhan. Di Indonesia, sehat, kuat, panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu Nona Putri yang sudah bergabung dan yang sudah ada bersama dengan hamba-Mu pada malam hari ini. Buat juga Tuhan Yesus, ya, buat Vera Tuhan, berkati Vera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, biarlah Vera, biarlah Nona Putri tetap setia di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan juga Kardo ini Tuhan, si Kardo Hutagaul ini, dia bertumbuh, dia setia, dia melayani kembali, dia bangun, dia bangkit Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan juga Luciana Tuhan, berkati, biarlah Luciana ini juga tetap setia, berkati semua rencananya Tuhan, berkati visinya, berkati kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami ini yang masuk Tuhan. Bahkan ada yang belum hamba-Mu sebutkan namanya, yang namanya belum tertera di sini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung juga Kau berkati Tuhan. Berkati seluruh cabang-cabang mereka berkemenangan. Dalam nama Yesus, biarlah dalam doa 10 hari puasa raya di Gereja Kemenangan Indonesia, mereka semua mengalami penerobosan, mengalami kemajuan, bertumbuh berbuah. Dalam nama Yesus, yang belum punya anak Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Yang berusaha Engkau berkati usahanya, berkati jualannya. Dalam nama Yesus, semakin laris Tuhan, dalam semakin besar Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Pelayanan semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilu-bilu Yesus yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan oleh bilu-bilu Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hamba serahkan seluruh pemirsa yang sudah bergabung ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami bersehati mematahkan segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, segala roh jahat, sakit penyakit jantung, penyakit stroke. Dalam nama Yesus tidak berkuasa. Dalam penyakit ginjal tidak berkuasa Kau. Dalam nama Yesus penyakit pinggang tidak berkuasa. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kebimbangan, kekhawatiran. Dalam nama Yesus setan Kau penipu tidak berkuasa. Segala tekanan, putus asa kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan, rencana setan kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima kuasa dan mujizat-Mu. Dan kami berjanji semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk keagungan bagi nama Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita yang percaya dan menerima jawaban doa, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman Facebook yang sudah bergabung. Dan kalau memang benar saudara diberkati, untuk saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya bagi saudara yang udah masukkan lagi topangan doanya, permohonan doanya, saudaraku, kita akan berdoa. Nanti kita akan bawa dalam doa-doa syafaat, karena di gereja kita ada doa syafaat, ada doa semalaman, ada doa puasa, ada doa
doa 3 in 1 juga ada. Nanti saya akan tulis di selembar kertas dan saya bagikan kepada semua tim BDS Barisan Doa Sapaan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih buat atensi saudara, terima kasih buat partisipasi saudara, terima kasih buat waktu saudara sudah bergabung sampai pada larut malam ini. Saya percaya setelah ini saudara akan menerima istirahat yang indah. Dan besok pagi kita masih tetap berpuasa. Dan saya percaya puasa kita pasti berkemenangan. Saya mohon, ayo mulailah berpuasa besok. Ambil waktu doa berpuasa. Mungkin membela orang tua supaya orang tua disembuhkan. Mungkin membela memohon supaya usaha diberkati Tuhan. Mungkin memohon supaya hidup kita semakin diubahkan, semakin intim dekat dengan Tuhan. Adakan doa puasa, saudara akan mengalami banyak mujizat dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sekali lagi, ya, salam kemenangan iman. Selamat malam. Oh, mungkin ini selamat pagi juga, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Dan saya akan tutup dalam doa. Dan kalaupun saya tutup nanti, terima kasih saudara masih tetap setia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berkat yang daripada Tuhan melimpah saudara. Mari kita angkat tangan, kita tutup doa ibadah kita ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami yang sudah Tuhan berkati dari awal pertengahan sampai pada penghujung ibadah ini. Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Dan Engkau Tuhan yang meneguhkan firman-Mu di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua para pemirsa yang sudah bergabung, yang sudah masuk, yang sudah melihat. Kiranya berkat yang daripada sorga, berkat yang daripada Allah Bapa, berkat yang daripada Tuhan Yesus, berkat yang daripada Roh Kudus menjadi milik kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, hari ini akan lebih, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Bulan depan akan lebih baik daripada bulan ini. Kami melihat tahun depan adalah tahun yang sangat dahsyat dan diberkati Tuhan, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati istirahat kami yang singkat ini Tuhan. Bila istirahat kami, biarlah kami mendapatkan kekuatan baru, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Kami tutup ibadah doa kami dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang menerima berkat, kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Tuhan Yesus berkati kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Dan ini juga kita akan masukkan di YouTube. Itu sebabnya saudara bisa bergabung di YouTube Gereja GKI Raya Simalungun. GKI Raya Simalungun. Saudara bisa masuk ke sana, saudara bisa buka di YouTube. Di sana juga ada banyak kegiatan kita dan ada banyak firman Tuhan. Saudara bisa melihat dan jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, jangan lupa juga buat tanda centang saudaraku, sehingga saudaraku saat ada kegiatan kita saudara bisa menerimanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam kemenangan iman. Saya sungguh sekali ya mendapat satu berkat, saudara tetap setia. Haleluya. Salam kemenangan iman.